Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tausiah pagi pengantar daring, yaitu bertema tentang doa saat bersin dan juga hikmahnya. Di sini saya akan membacakan satu hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza atasha ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum, rawahu al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Mahfum hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Dan hendaklah saudaranya atau rekannya mengucapkan yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu. Maka apabila ia telah mengucapkan yarhamukallah atau semoga Allah merahmatimu, hendaklah yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu pertama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada umat perihal bersin dan bagaimana menjawabnya. Jadi di dalam Islam sangkin telitinya, sangkin lengkapnya agama Islam ini, dari urusan potong kuku sampai potong leher, dari cara kita potong kuku urutannya dari mana, sampai kita bagaimana cara menyembelih hewan agar hukumnya bisa menjadi halal, bahkan sampai perkara bersin pun kita diajarkan. Kalau kita bersin, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini baginda Nabi mengajarkan kepada kita, yaitu untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian orang yang mendengarnya mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin setelah didoakan rahmat, mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberi kalian hidayah dan membaguskan keadaan kalian. Nah, itu adalah pelajaran yang pertama. Baginda Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana atau apa sikap yang kita ambil ketika kita bersin. Kemudian yang kedua, ucapan alhamdulillah bagi yang bersin ini menunjukkan bahwasanya kita bisa bersin itu adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kita atau banyak di antara manusia yang mereka itu sakit sampai tidak bisa bersin. Sedangkan bersin itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka niscaya baginda Nabi menganjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, yaitu nikmat Allah diberikan lewat bersin. Karena ada mudarat yang dihilangkan pada saat itu. Ketika kita bersin, justru dari situlah bakteri-bakteri keluar dari mulut kita, keluar dari hidung kita. Nah, sedangkan bakteri itu ada juga bakteri yang membawa mudarat pada kita. Maka ini adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Walaupun kelihatannya remeh, akan tetapi di balik nikmat tadi ada mudarat-mudarat yang Allah hilangkan dengan sebab bersin. Kemudian pelajaran yang keempat, yaitu bersin adalah salah satu bentuk pertahanan pertama tubuh melawan bakteri atau serangan benda asing melalui saluran pernafasan. Jadi kalau misalkan tersumbat, kalau misalkan kita kemasukan sesuatu yang benda asing ke pernafasan kita lewat hidung misalkan, maka hidung itu secara tidak langsung akan merespon. Coba misalkan teman-teman cabut bulu hidung gitu ya, tapi jangan.
misalkan, maka nanti hidung akan merespon dan kemudian bersin. Meski secara kedokteran nanti bisa lebih detail lagi pembahasannya. Nah, ini salah satu hikmahnya adalah pertahanan pertama untuk melindungi pernafasan kita dari benda-benda asing, yaitu dengan cara bersin. Karena dengan bersin maka semuanya akan keluar. Kemudian pelajaran selanjutnya, bersin menunjukkan karunia Allah pada hamba sehingga dianjurkan membaca Alhamdulillah yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang keenam, bagi saudaranya yang mendengar orang yang bersin, disunahkan mendoakannya. Nah, disunahkan mendoakannya dengan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Doa pada saudaranya adalah sebagai salah satu wujud dari kepedulian. Di baginda Nabi mengajarkan apabila ada seseorang yang bersin kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, maka salah satu bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita yaitu kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Doanya apa? Yarhamukallah. Kemudian setelah kita didoakan yarhamukallah, pelajaran selanjutnya adalah kita balas juga dengan doa kebaikan. Ketika kita didoakan kebaikan oleh orang, maka kita juga mendoakan kebaikan kepada orang lain. Dengan doa apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Boleh juga yahdikumullah aja. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa menerapkan bukan hanya dalam urusan bersin aja. Akan tetapi apabila kita mendapatkan nikmat, kemudian kita didoakan kebaikan oleh saudara kita, atau kita didoakan kebaikan oleh orang yang ada di sekitar kita, sahabat kita, teman kita, maka niscaya baginda Nabi SAW mengajarkan agar kita membalas dengan doa kebaikan juga. Misalkan kita didoakan keselamatan, misalkan kita didoakan agar rezekinya banyak, misalkan rezekinya barokah, umurnya panjang, barokah, ilmunya bertambah, maka niscaya kita dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan kebaikan juga. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana kita berhubungan baik sesama manusia. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yaitu saling mendoakan di dalam perkara bersin hendaknya dijadikan pelajaran untuk saling peduli di antara saudaranya yang tadi. Kemudian yang pelajaran yang terakhir, saling mendoakan di dalam perkara bersin hendaknya dijadikan pelajaran untuk menjaga rasa ukhuwah di antara ukhuwah atau persaudaraan di antara kita. Nah, ini juga masuk ke hikmah atau pelajaran yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, alhamdulillah sahabat yang baik, teman-teman semua, telah kita dengarkan satu hadis pengantar daring pada pagi hari ini, yaitu hadis yang menjelaskan doa saat kita bersin dan juga hikmahnya. Nah, jadi ketika kita bersin, maka yang bersin tadi mengucapkan Alhamdulillah, kemudian orang yang mendengar atau orang yang ada di sekitar kita mengucapkan Yarhamukallah. Ketika orang tadi sudah mendoakan kita yang bersin Yarhamukallah, maka kita niscaya mendoakan kebaikan lagi untuk dia dengan doa Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, alhamdulillah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya datang dari Allah dan salahnya datang dari saya sendiri. Kepada Allah saya memohon ampun dan kepada teman-teman sekalian saya meminta maaf. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.